Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Fauzi Janun dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik analisis stakeholder yang bernama Cynefin. Di sini saya akan menjelaskan agenda, pengertian Cynefin, sejarah singkat Cynefin, tipe-tipe situasi menurut Cynefin Framework, dan pro dan kontranya. Adapun pengertian dari Cynefin adalah kerangka Cynefin atau biasa dikenal Cynefin Framework merupakan salah satu alat bantu berpikir dalam pengambilan keputusan. Kerangka berpikir ini menggunakan pendekatan penyebab dan akibat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Seorang pemimpin dapat menggunakan framework ini untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman lingkungan di mana dia berada. Terdapat 4 kategori dari kerangka Cynefin, yaitu sederhana, rumit, kompleks, dan kacau. Sejarah singkat dari Cynefin yaitu kerangka ini pertama kali dikerjakan oleh Dave Snowden pada tahun 1999 yang kala itu masih bekerja untuk IBM Global Service. Kemudian bersama dengan Kentia Kurz, peneliti dari IBM, Snowden berhasil menjelaskan kerangka berpikir Cynefin pada tahun 2004 melalui penelitiannya yang berjudul The New Dynamic of Strategy, Sense Making in a Complicated World yang telah dipublikasi oleh IBM System. Kata Cynefin sendiri diambil dari bahasa Welsh yang berarti habitat. Kemudian pada tahun 2007 Snowden dan Mary Aubin menuliskan kerangka ini pada laman Harvard Business Review hingga akhirnya meraih penghargaan Outstanding Practitioner Oriented Publication in OB dari Academy of Management Organization Behavior. Adapun tipe-tipe situasi menurut Cynefin Framework, Cynefin Framework menyatakan bahwa pengambilan keputusan tidak memiliki satu bentuk yang universal. Setiap keputusan perlu disandarkan pada situasi yang tengah berlangsung. Terdapat 4 tipe situasi yang dijabarkan dalam Cynefin Framework. Apa itu? Yang pertama, simple, maksudnya sederhana. Pada tipe ini, hubungan antara sebab dan akibat sangat erat dan terlihat jelas sehingga semua anggota organisasi dapat mengetahui solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Selain itu, karena sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan tersebut, organisasi memiliki best practice guidance atau cara-cara terbaik dan efektif yang dapat diterapkan pada organisasi manapun. Biasanya, permasalahan dan tipe ini bisa selesai dalam waktu 1 jam hingga 1 minggu. Contohnya mengenai batas maksimal perizinan di dalam organisasi. Aldo merasa bahwa ia belum melampaui batas jumlah izin yang diperbolehkan, tapi bagian sekretaris menganggap Aldo sudah melampauinya. Maka jika menerapkan pendekatan ini, dilakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, yaitu jumlah absen yang kurang sesuai. Kemudian permasalahan absensi anggota dikategorisasi dengan cara melakukan cek ulang pada database perizinan yang dimiliki organisasi. Terakhir muncullah tanggapan apakah Aldo telah melampaui batas izin atau belum. Kemudian yang kedua, complicated atau maksudnya rumit. Situasi ini sebab dan akibatnya belum memiliki kejelasan sehingga butuh analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Meskipun demikian, sumber permasalahan dan solusi masih dapat dipelajari melalui informasi yang ada, misalnya melalui internet. Selain itu, tidak menutup kemungkinan organisasi memiliki kumpulan contoh kasus serupa yang bisa digunakan untuk menemukan knowledge base-nya, sehingga bisa menghubungkan antara satu penyebab dengan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk melibatkan orang yang lebih ahli dalam proses analisis, contohnya dalam merencanakan lokasi kafe baru. Pemilik kafe terkadang merasa ragu apakah lokasi yang akan digunakan benar-benar strategis. Untuk meminimalisasi permasalahan kesalahan dalam menganalisis, pemilik usaha perlu membayar jasa konsultan perencanaan
untuk melakukan riset lokasi yang diinginkan. Kemudian tipe yang ketiga yaitu kompleks, maksudnya hubungan antara sebab dan akibat dalam situasi ini sangat dianggap tidak jelas. Perlu ada perenungan dan pencerahan untuk mencari akar permasalahannya. Sumber informasi yang ada biasanya terbatas. Selain itu, solusi yang digunakan orang lain belum tentu bisa diterapkan dalam organisasi kita. Pendekatan yang digunakan yaitu probe, sense, responses. Kita diharuskan untuk melakukan eksplorasi sebanyak mungkin probe, untuk akhirnya mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan permasalahan, maksudnya sense. Masalah ini kemudian ditanggapi dengan solusi yang relevan, maksudnya responses. Kegagalan dari proses penemuan solusi adalah hal yang biasa ditemui sehingga dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan menyelesaikannya. Contohnya pembuatan software atau mendesain produk baru. Dulu sebelum ada Gojek, permasalahan banyak orang ialah usaha untuk berjalan ke pangkalan ojek atau berdesak-desakan di transportasi umum. Atas dasar tersebut, Nadiem Makarim dan timnya mencoba melakukan eksperimen untuk bisa menanggulanginya. Belakangan, eksperimen tersebut membuahkan hasil berupa perusahaan dengan model bisnis dan produk yang baru. Kemudian yang terakhir, tipe yang terakhir yaitu chaos, maksudnya kacau. Situasi ini tidak mengandung hubungan antara penyebab dan akibat dari permasalahan yang ada. Dalam menghadapinya tidak perlu ada perenungan, melainkan langsung banyak melibatkan tindakan secara tegas, improvisasi, kreativitas, dan berpikir out of the box merupakan hal yang harus dilakukan jika menemui permasalahan tipe ini. Pendekatan yang dibutuhkan ialah ask, sense, respond. Pemimpin diminta untuk melakukan tindakan paling memungkinkan terlebih dahulu, maksudnya ask, baru melihat situasi, sense, dan kemudian setelah itu mengambil keputusan yang dianggap paling tepat, maksudnya respon. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang chaotic tidak akan bisa terukur. Contohnya kebakaran, kerusuhan, peperangan, database yang korup, dan server yang error. Adapun pro kontra dalam teknik, salah satu teknik ini yaitu pronya yang pertama, kerangka berpikir ini dianggap sangat sesuai dengan permasalahan yang biasa dihadapi dalam organisasi. Selain itu, dianggap sebagai teori yang kuat. Karena didasarkan pada penelitian ilmiah yang dilakukan bertahun-tahun. Kemudian adapun kontranya yaitu teori ini pada dasarnya hanya mempertegas apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah pola. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.